Pasuruan City of Mountain, ranah wisata yang tak terlupakan. Melihat Pasuruan dengan citra kota santrinya akan semakin lengkap apabila kita melihat juga potret wisata yang ada di dalamnya. Berwisata di Pasuruan berarti memulai rangkaian perjalanan dengan pesona wisata alam, budaya, sejarah, wisata dengan minat khusus, agrowisata, dan berbagai pengembangan objek wisata dengan skala nasional maupun internasional. Berada di segitiga emas pengembangan Jawa Timur, Pasuruan tumbuh berkembang menjadi kota kawasan agraris, industri dengan nuansa religiusnya. Potensi wisata Pasuruan cukup strategis karena berada di jalur utama Surabaya-Bali dan akses utama menuju Malang. Belum lagi berbagai potensi wisata yang tersebar di penjuru wilayahnya. Maka tidaklah mengherankan bila memasuki tahun 2000, minat wisatawan ke kawasan Pasuruan terus meningkat pesat seiring dengan mulainya pengembangan otonomi daerah. Kabupaten Pasuruan terus berbenah untuk menjadi salah satu tujuan wisata utama Jawa Timur. Tidak berlebihan bila Pasuruan disebut kota wisata yang dikelilingi keindahan pemandangan alam pegunungan. Memulai perjalanan di sisi barat Kabupaten Pasuruan, para wisatawan bisa menikmati indahnya alam pegunungan Tretes. Terletak di ketinggian 2.500 kaki di atas permukaan air laut, pesona Tretes tidak lepas dari kesejukan alamnya. Wisata air terjun Kakek Bodo, air terjun Putuk Truno, dan Tretes menjadi palang pintu para pecinta alam menuju puncak Welirang. Fasilitas perhotelan pun melengkapi kenyamanan Anda selama berada di Tretes, dan biasanya berbagai acara dilakukan pengusaha hotel untuk menarik minat wisatawan. Semakin lengkap liburan Anda apabila tidak melewatkan membeli aneka tanaman hias di Desa Bunga Leduk atau aneka anggrek yang banyak dikembangkan mulai dari kawasan Prigen sampai Pandaan. Sabuk wisata pegunungan Pasuruan pun berlanjut. Apabila perjalanan melewati kawasan Nongko Jajar, Tutur, Puspo, sampai Tosari di sepanjang jalan, Anda akan melihat hamparan ladang aneka sayuran, mulai kubis, cabai, tomat, dan masih banyak lainnya. Anda juga bisa membeli dan memilih langsung sayuran atau buah yang masih segar sesuai selera Anda. Belum lagi sewaktu musim durian tiba, yang hobi makan durian sebaiknya tidak melewatkan mampir ke wisata agro durian Montong, terletak di Desa Ngembal, Nongko Jajar. Di rute wisata ini, Anda juga bisa menikmati keindahan air terjun Coban Jolo dan Coban Lebak Rejo yang berada di Desa Lebak Rejo, Kecamatan Purwodadi. Selain itu, Anda juga bisa menikmati suasana asri air terjun Rambut Moyo, meski harus menempuh perjalanan sekitar 1 km jalan kaki ke lokasi air terjun. Suasana keindahan daerah Palangsari akan membuat perjalanan Anda tak akan terasa melelahkan, karena di kanan kiri air terjun menjulang tebing terjal ditumbuhi aneka tanaman hutan yang semakin mempesona. Mengenal Pasuruan, ada baiknya tidak hanya mengenal lewat keindahannya saja, tetapi juga lewat hasil alamnya. Dan salah satunya adalah apel yang bisa Anda temukan di wilayah Tutur. Terletak di Desa Andonosari, kira-kira 40 km arah selatan Kabupaten Pasuruan,
yang menjadi salah satu penghasil apel di Jawa Timur. Di wilayah ini, para petani memberdayakan sekitar 1.100 hektar lahan untuk tanaman apel. Mulai jenis apel mana lagi? Rum Beauty, apel Ana, dan apel Wanli. Tutur memang kaya dengan potret wisatanya, termasuk juga terkenal menjadi daerah produsen susu. Proses pemerahan ratusan sapi di sana semua menggunakan teknologi mesin yang semuanya diimpor dari luar negeri. Setiap sapi yang diperah mampu menghasilkan 23 sampai 40 liter susu segar setiap kali perah. Selain pemberdayaan sapi perahnya, Tutur juga terkenal dengan penghasil bunga potong krisan. Wisatawan yang datang ke tempat budidaya ini bisa membeli bunga potong krisan, langsung memilih sendiri bunga yang diinginkan. Bunga-bunga di tempat ini sangat cocok untuk kebutuhan dekorasi pesta maupun untuk mempercantik interior di rumah. Untuk yang ingin menambah rasa masakan dengan selera pedas, tentu tidak akan ketinggalan dengan paprika. Dan kalau Anda pergi ke Tutur, jangan lewatkan membeli paprika yang masih segar dan bisa langsung petik dari pohonnya. Tentu tidak itu saja, karena Anda juga bisa membawa oleh-oleh stroberi yang juga masih berasal dari Tutur. Semuanya tentu akan melengkapi aneka sajian masakan dan hidangan pencuci mulut begitu Anda sampai di rumah setelah berwisata ke Pasuruan. Melalui rute wisata dari Nongkojajar sampai ke Bromo membawa kesan rangkaian keindahan yang tidak terlupakan. Dan begitu setibanya di Bromo, tentu suguhan keindahan wisata Bromo siap menanti Anda. Banyak yang mengakui panorama Bromo masih tetap menjadi primadona objek wisata Jawa Timur. Menjadi puncak tertinggi Pegunungan Tengger, panorama lautan pasir yang mempesona, keindahan matahari terbit yang dikelilingi kawasan pegunungan akan membawa kesan tersendiri. Suhu rata-rata di Gunung Bromo berkisar 10 derajat Celcius. Dan jangan khawatir kedinginan karena di sekitar penanjakan banyak penjual makanan dan minuman hangat yang biasanya sudah menjual barang dagangannya sebelum matahari terbit. Untuk bisa menikmati suasana matahari pagi di puncak Bromo, wisatawan harus melalui tangga penanjakan. Anda akan melalui 250 anak tangga. Konon, semua orang tidak pernah sama sewaktu menghitung jumlah anak tangga. Kawah Gunung Bromo selalu mengepulkan asap belerang, karena memang Gunung Bromo masih termasuk gunung api aktif. Lokasi penanjakan yang dikelilingi lautan pasir ini bisa ditempuh dengan sepeda motor atau mobil dengan jarak tempuh kurang lebih 95 km dari Surabaya. Kalau dari Pasuruan sekitar 40 km atau 1 jam perjalanan. Setelah menikmati keindahan Bromo, ada baiknya Anda juga mampir ke pemandian alam Banyu Biru. Dulunya dikenal dengan sebutan Telaga Wilis. Dan konon, airnya dipercaya bisa membuat orang awet muda dan mendatangkan berkah. Pada hari Jumat Legi, banyak orang mandi dan berendam di sendang biru ini. Beda Banyu Biru, beda juga dengan Ranu Grati. Berada di Desa Ranuk Lindungan dan Desa Bandiran, Kecamatan Grati. Danau alamiah seluas 197 hektar ini tidak hanya menjadi objek wisata air, tetapi juga untuk budidaya ikan air tawar dengan cara keramba apung. Wisatawan juga bisa berbelanja langsung ikan segar atau hanya sekedar melewatkan hobi mancing saja. Pasuruan tidak hanya terkenal menjadi tempat wisata keindahan alamnya saja,
tetapi juga menjadi tujuan wisatawan yang ingin mengunjungi wisata konservasi flora dan fauna yang berskala nasional. Dan yang menjadi tujuan utamanya tentu Taman Safari Indonesia. Terletak di kaki Gunung Arjuno, panorama alami pegunungan yang indah mewarnai pusat Suaka Margasatwa seluas 340 hektar ini. Didukung fasilitas yang lengkap dan aman, wisatawan merasa nyaman menyaksikan aneka satwa liar di habitat aslinya. Berbagai atraksi lain dapat juga disaksikan dengan dikemas dengan education, entertainment, dan panorama ala dunia fantasi. Kalau masih ingin berwisata dengan nuansa konservasi alam, tentu jangan lewatkan Kebun Raya Purwodadi. Termasuk dalam satu jaringan dengan Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Purwodadi banyak melakukan konservasi pada tanaman-tanaman langka. Anda bisa melakukan studi ilmiah, studi tur, mengadakan acara luar ruang, atau bisa juga mengambil suasana kebun raya menjadi objek pemotretan. Ragam budaya juga menambah kekayaan nuansa wisata di Pasuruan. Berbagai pertunjukan budaya sering diselenggarakan. Dan tentunya di Taman Chandra Wilwatikta menjadi tempat yang sudah tidak asing lagi bagi wisatawan untuk menyaksikan aneka pertunjukan budaya. Selain itu, di berbagai tempat di Pasuruan, masyarakat juga sering melakukan ritual-ritual budaya. Di antaranya adalah sedekah desa. Acara sedekah tahunan masyarakat Prigen yang bertujuan menolak bala dengan berbagai ritual dan atraksi yang menarik. Dan jangan ketinggalan juga olahraga skilot di Lekok Pasuruan atau ragam budaya lainnya. Pasuruan juga memiliki kekayaan cagar budaya bersejarah. Seperti Candi Jawi, terletak di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Candi Jawi dibangun pada abad 13 atau 1300 Masehi pada tahun 1331. Candi Jawi peninggalan Raja Kertanegara, Raja Singosari yang terakhir, yang berfungsi sebagai tempat pendarmaan Raja Kertanegara atau tempat penyimpanan abu Raja Kertanegara. Dan kalau Anda ingin bertualang di Gunung Penanggungan, Anda bisa melihat Candi Belahan, kurang lebih 38 km dari pusat Kabupaten Pasuruan. Keunikan Candi Belahan ini, terdapat sumber mata air yang keluar dari tetek atau payudara Dewi Sri yang konon dapat membuat awet muda. Dan masih banyak peninggalan bersejarah lainnya, seperti Candi Gunung Gangsir di Desa Gunung Gangsir, Candi Kebohireng, dan masih banyak lainnya. Kalau urusan oleh-oleh, Pasuruan juga tak kalah dengan kota lainnya. Ada sebutan menarik di Pasuruan yang terkenal dengan Bang Kodir atau Bangil Kota Bordir. Menjadi kawasan sentra industri bordir, Bangil sudah dikenal oleh wisatawan sampai mancanegara. Aneka model terbaru mewarnai gerai-gerai rumah busana. Dan banyak juga para pengusaha membuka butiknya sampai ke kota lainnya. Tidak cuma itu saja, Pasuruan memiliki aneka kerajinan seperti mebeler, kerajinan batok kelapa, kain tenun, aneka aksesoris, dan masih banyak yang lain. Aneka ragam wisata kuliner di Pasuruan juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati aneka masakan di Pasuruan yang menjadi ciri khas kota ini, seperti kelezatan ayam panggang, aneka ikan bakar,
dan produk makanan olahan yang terkenal sampai penjuru Nusantara. Dan kalau sehabis berwisata di Pasuruan, Anda juga bisa membawa oleh-oleh aneka buah yang tersedia di Pasar Wisata Tretes atau Pasar Buah Pandaan. Kalau berwisata ke Pasuruan, jangan khawatir soal dukungan fasilitas dan sarana yang akan membuat wisata Anda semakin menarik. Mulai dukungan tour and travel, sarana transportasi, juga dukungan perhotelan. Tentunya dengan beraneka ragam fasilitas yang tersedia. Jadi, Anda tinggal pilih, mulai dari hotel standar sampai hotel berbintang. Tidak cuma itu saja, untuk Anda yang ingin berolahraga atau melewatkan waktu bersama relasi bermain golf, tersedia juga area golf yang dikelilingi pesona keindahan pemandangan alam dan dukungan fasilitas yang akan membuat Anda semakin betah berada di sana. Untuk menarik minat dan meningkatkan jumlah wisatawan berwisata ke Pasuruan, pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan banyak melakukan agenda kegiatan yang menarik. Dan diantaranya travel gathering. Kegiatan ini diikuti Biro Perjalanan Wisata dan para pelaku wisata dari seluruh Jawa Timur. Agenda kegiatannya meliputi presentasi ragam wisata yang berada di Pasuruan. Dari sarana perhotelan, peserta menikmati aneka fasilitas yang ada di dalamnya. Kegiatan pun berlanjut dengan melihat langsung proses pembiakan anggrek di kawasan Prigen. Dan tidak lupa juga peserta tour and travel gathering mampir ke Candi Jawi yang menjadi salah satu wisata cagar budaya Pasuruan. Wisata pun berlanjut dengan melihat salah satu wisata religi di Pandaan. Dan mampir ke area golf sekaligus melihat semua fasilitasnya. Agenda perjalanan wisata ini juga menyusuri wisata pegunungan dari Nongkoh Jajar sampai ke Tutur. Dan tidak lupa mampir ke budidaya sapi perah sekaligus melihat kebun bunga krisan. Dan puncaknya, para peserta menikmati keindahan matahari terbit Puncak Bromo. Dan tidak ketinggalan melihat aneka macam oleh-oleh khas Pasuruan. Agenda tahunan lainnya adalah Festival Arjuno. Festival Arjuno berisi rangkaian aneka kegiatan yang tentunya menarik para wisatawan. Dan di antara aneka kegiatannya adalah parade andong, aneka lomba, juga parade pisang, termasuk pameran produk UKM. Berwisata ke Kabupaten Pasuruan akan membawa kesan tersendiri. Pasuruan City of Mountain, kaya ragam aneka wisata yang tak terlupakan. L is for the way you look at me. O is
is for the only one I see. V is very, very extraordinary.